Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada para peserta Jakarta Endocrine Meeting, rekan-rekan dokter semua yang saya hormati. Terima kasih kepada moderator Dr. Wafa atas introduksinya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia Jakarta Endocrine Meeting yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pagi hari ini saya akan sharing sedikit mengenai topik kelainan endokrin pada COVID-19. Izinkan saya untuk share screen. Seperti kita ketahui, kita saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kita baru saja sedikit melewati fase-fase kritis akibat invasi varian Delta di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa infeksi COVID-19 ini diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2 dan mempunyai manifestasi klinis yang beragam, mulai dari yang asimptomatik atau tanpa gejala sama sekali, kemudian yang gejalanya ringan meliputi demam, sakit tenggorokan, mual, diare, sakit kepala, sampai yang manifestasinya berat dengan adanya pneumonia COVID-19, dan yang paling berat selain adanya pneumonia COVID-19 yang disertai dengan ARDS, bisa juga dengan multi organ dysfunction syndrome, sehingga menyebabkan pasien-pasien tersebut harus dirawat di ICU dengan resiko mortalitas yang tinggi. Untuk infeksi SARS-CoV-2 ini, yang paling penting manifestasinya adalah adanya reseptor ACE2 yang ada di berbagai organ atau jaringan. Di sini kita bisa lihat bahwa ekspresi ACE2 ini di berbagai organ, yang paling sedikit itu di dalam darah, sel darah atau sel imun, dan yang paling tinggi ekspresinya adalah di organ testis atau di usus halus. Nah, tentu saja dengan berbagai ekspresi ACE2 di berbagai organ ini, kita bisa memprediksi bahwa manifestasi dari infeksi SARS-CoV-2 ini tidak hanya tadi saya sampaikan meliputi organ vital maupun yang di paru, tetapi bisa juga meliputi pada kelenjar-kelenjar endokrin. Di sini ada beberapa kelenjar endokrin, yaitu kelenjar hipofisis. Hampir semua kelenjar yang ada dalam tubuh manusia itu mengekspresikan reseptor ACE2. Di sini kelenjar adrenal, kemudian kelenjar ovarium, pankreas, dan tiroid. Nah, dengan adanya ekspresi ACE2 di kelenjar-kelenjar yang ada dalam endokrin yang ada dalam tubuh, maka kita bisa tidak heran kalau misalnya ada manifestasi COVID-19 terkait kelenjar tersebut, misalnya DM tipe 2 yang baru, hiperglikemi, kemudian insufisiensi adrenal, dan juga tirotoksikosis. Nah, pada kesempatan ini kita akan berusaha membahas lebih detail terkait kelainan endokrin pada COVID-19. Yang pertama tentu saja kita akan coba bahas dari diabetes, karena ini pasien yang banyak kita temui. Nah, untuk COVID-19 dan diabetes, kita lihat adanya suatu hubungan dua arah atau bidireksional. Yang pertama, kita lihat bagaimana sih diabetes itu kalau misalnya ada infeksi COVID-19. Dari berbagai penelitian yang sudah ada, ternyata kita sudah bisa menyimpulkan diabetes merupakan faktor resiko yang established untuk mortalitas yang lebih tinggi dan tingkat keparahan penyakit yang lebih berat pada COVID-19, sekitar 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan yang non-diabetes. Kemudian apakah resikonya sama antara semua pasien diabetes jika mereka terkena COVID-19? Ternyata ada beberapa penelitian, mereka melihat bahwa pasien-pasien yang berjenis kelamin laki-laki, usia yang lebih tua, mempunyai komorbid yang lebih banyak, terutama misalnya di sini adalah cardiovascular disease, penyakit ginjal kronik, PPOK, obesitas, dan mereka yang kendala glikemiknya tidak terlalu bagus dengan higher blood glucose on admission, di mana kadar GDS pada saat admisi lebih dari 200 mg per desiliter, itu mempunyai resiko mortalitas dan tingkat keparahan penyakit yang lebih tinggi. Menariknya, pasien-pasien diabetes yang mendapatkan terapi metformin, statin, dan DPP-4 inhibitor itu mempunyai atau terkait dengan resiko mortalitas dan tingkat keparahan yang relatif lebih baik. Nah, bagaimana sih diabetes itu menyebabkan infeksi COVID-19 menjadi lebih berat? Ternyata kita tahu bahwa pasien-pasien diabetes itu mempunyai gangguan sistem imun atau adanya disregulasi dari respon imun. Nah, ini digabungkan atau
disinergikan dengan adanya kondisi yang lain, misalnya resistensi insulin, kemudian kerusakan dari endotel vaskuler, adanya hiperkoagulasi pada pasien diabetes atau kondisi diabetes, semuanya akan menyebabkan resiko terjadinya cardiovascular event ataupun tromboemboli ataupun kerusakan paru akan lebih berat atau lebih parah, sehingga kardiovaskuler dan all-cause mortality pada pasien diabetes dengan COVID-19 akan menjadi lebih tinggi. Kemudian kita lanjut ke hubungan yang kedua atau arah yang kedua. Bagaimana COVID-19 bisa mengarah ke diabetes? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada reseptor ACE2 di kelenjar pankreas. Nah, kalau misalnya pasien itu dengan COVID-19 terjadi infeksi virus langsung ke kelenjar pankreas, mungkin akan terjadi kerusakan dari kelenjar pankreas, termasuk juga kerusakan di sel beta yang menghasilkan insulin. Nah, adanya kerusakan sel beta ini dibarengi dengan adanya badai sitokin pada kondisi-kondisi yang COVID-19 berat, secara teori bisa menyebabkan beberapa kondisi di bawah ini, yaitu hiperglikemia pada admisi, pada pasien-pasien yang sebelumnya belum ada diabetes, atau pada pasien-pasien diabetes yang sebelumnya relatif terkontrol gula darahnya akan menjadi lebih jelek kendali glikemiknya, atau bahkan terjadi suatu yang disebut no onset diabetes. Ada satu kasus yang cukup menarik yang kita temui di RSCM, pasien laki-laki 26 tahun masuk rumah sakit 21 Desember 2020 dengan keluhan sakit tenggorokan, gangguan penciuman, dan batuk sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Terdapat demam tapi tidak terlalu tinggi. Pada saat itu sesak nafas disangkal dan hasil PCR-nya confirm infeksi SARS-CoV-2. Pasien dengan riwayat TB paru tahun 2006 tetapi sudah sembuh dan sudah dikatakan sembuh dan selesai pengobatan. Tidak ada riwayat penyakit keluarga yang signifikan, termasuk juga tidak ada riwayat diabetes pada kedua orang tua maupun saudara kandung. IMT masih dalam batas normal, lain-lain juga dalam batas normal. Ini adalah hasil lab pasien pada saat awal masuk, di mana kita lihat neutrophil limfosit rasionya cukup tinggi, 7, dengan CRP kuantitatif juga meningkat 22,1. Gula darah sewaktu masih dalam batas normal 103, tetapi menariknya gula darah puasanya agak sedikit meningkat 110 dengan HbA1c juga agak sedikit meningkat 5,9. Mengapa kita punya data ini? Karena kebetulan pasien ini adalah pasien penelitian divisi endokrin yang kita periksa untuk semuanya adalah HbA1c. Ini ada terapi yang diberikan pada saat awal masuk rumah sakit. Nah, dalam perjalanan penyakitnya, untuk pasien ini pada onset hari ke-8 dari COVID-19, di mana kita tahu ini adalah fase inflamasi dari COVID-19, pasien yang tadi relatif stabil secara klinis mengalami demam tinggi, ada mual, kemudian batuknya bertambah berat, dan mulai muncul sesak nafas. Di sini sampai suhunya 38,3, nafasnya 28 kali per menit, dan kalau kita lihat lab ulangannya, CRP kuantitatif meningkat sampai 4 kali lipat, 81,6, neutrophil limfosit rasionya juga sangat meningkat sampai 16,06. Nah, keesokan harinya kondisinya tidak bertambah baik walaupun sudah diberikan dexamethasone 2 kali 5 mg IV dan juga heparin. D-dimer di sini masih tetap didapatkan nilai normal kurang dari 500. Nah, keesokan harinya kondisi bertambah berat, frekuensi nafas 32 kali per menit, suhu 39,1 dan saturasi juga makin turun walaupun sudah dengan suplementasi oksigen. Data tambahan laboratorium interleukin 6 didapatkan kadar yang sangat meningkat 78,54 dan juga CT scan toraksnya itu didapatkan gambaran tipikal pneumonia COVID dengan keterlibatan cukup luas sekitar 50-75%. Akhirnya dexamethasone dinaikkan sampai 3 kali 5 mg IV dan pasien juga diberikan terapi remdesivir. Keesokan paginya pasien diberikan terapi IL-6 inhibitor karena IL-6-nya yang tinggi, diberikan tocilizumab, dan alhamdulillah setelah pemberian tocilizumab dan juga peningkatan dosis dexamethasone, pasien kondisi berangsur membaik, sesak nafasnya berkurang, dan juga berkurang. Batuknya sendiri juga berkurang. Nah, pada onset hari ke-13, itu pasien sudah tidak ada demam, saturasinya 98% dengan hanya nasal kanul oksigen 3-4 liter per menit, CRP kuantitatif sangat menurun menjadi 13,7, tetapi kita dapatkan hasil GDS-nya 304, jadi meningkat sangat signifikan. Akhirnya dexamethasone diturunkan 1 kali 5 mg IV, pasien juga diberikan terapi insulin Guardian 1 kali 10 unit dengan Novorapid 3 kali 8.
Pasca pemberian insulin selama perawatan didapatkan kurva gula darah harian berkisar antara 94 sampai 200 mg per desiliter, dan karena kondisi makin stabil, 4 hari kemudian pasien rawat jalan dan tetap diberikan insulin di rumah. Nah, sekitar 1 minggu setelah rawat jalan, pasien membawa hasil C-peptide-nya ternyata didapatkan hasil yang sangat rendah, di batas bawah 0,8, dan 1 bulan kemudian hasil GAD65-nya keluar, hasilnya negatif, sehingga kemungkinan DM tipe 1 bisa disingkirkan, sehingga pasien ini terapi insulinnya masih dilanjutkan. Tadinya kita berpikir apakah hiperglikemia murni efek dari pemberian dexamethasone, tapi ternyata dengan melihat hasil C-peptide yang sangat rendah, kita berpikir jangan-jangan memang terjadi kerusakan sel beta pada pasien ini ketika manifestasi klinisnya cukup berat. Nah, beberapa bulan kemudian kadar insulin juga sudah mulai kita titrasi turun. Pada bulan April 2021 mulai terjadi beberapa kali episode hipoglikemia, akhirnya kita putuskan insulin kita stop, dan setelah di stop gula darah relatif stabil di kisaran 88 sampai 120 mg per desiliter. Ini adalah salah satu kasus yang menurut saya cukup menarik terkait bahwa pasien dengan kemungkinan prediabetes sebelumnya, tetapi dengan adanya COVID-19 sehingga menjadi hiperglikemia yang sangat signifikan, mungkin dicetuskan pemberian dari dexamethasone, atau bisa juga karena kerusakan dari sel beta karena didapatkan kadar C-peptide yang sangat menurun. Nah, dari beberapa penelitian sebelumnya ternyata pasien-pasien yang dengan new onset hyperglycemia tanpa ada diabetes sebelumnya atau new onset diabetes, ternyata mereka mempunyai outcome yang lebih jelek dibandingkan pasien-pasien yang sudah non-diabetes sebelumnya. Kita beralih ke hubungan antara COVID-19 dengan obesitas. Kenapa obesitas saya masukkan di sini? Karena kita selama ini juga menganggap bahwa jaringan adipos itu bisa kita anggap sebagai satu entitas endokrin tersendiri, dan obesitas merupakan established risk factor yang meningkatkan resiko mortalitas lebih tinggi dan juga tingkat keparahan penyakit COVID-19 yang lebih berat. Oleh karena itu, pada pasien-pasien COVID-19 ini penting juga untuk dilakukan pengukuran antropometri minimal tinggi badan dan berat badan untuk melihat IMT-nya, dan berbagai meta-analisis menyebutkan tingkat mortalitasnya meningkat sampai 1,5 bahkan 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan mereka-mereka yang normal weight. Bagaimana mekanismenya? Mengapa kita bisa melihat adanya peningkatan resiko mortalitas dan tingkat keparahan penyakit pada pasien obesitas? Ternyata mekanismenya hampir mirip pada dengan pasien diabetes. Adanya disfungsi dari sistem imun, kemudian adanya peningkatan inflamasi kronik, dan pasien-pasien obesitas cenderung kita temukan dengan berbagai komorbiditas, sehingga semuanya ini meningkatkan tadi resiko mortalitas. Termasuk juga di sini adanya kondisi hiperkoagulasi dan disfungsi dari paru. Ironisnya, kondisi pandemi COVID-19 itu sendiri akibat adanya lockdown, misalnya kalau di Indonesia adanya PSBB, PPKM, itu akan menurunkan aktivitas fisik dari banyak orang, sehingga resiko obesitasnya juga akan meningkat. Jadi seperti siklus setan aja nih antara obesitas dan COVID-19. Nah, kita berlanjut ke COVID-19 dan tiroid. Dari American Thyroid Association dikatakan bahwa tidak ada perbedaan tingkat keparahan dari COVID-19 atau resiko untuk terkena COVID-19 antara pasien dengan autoimmune thyroid disease, misalnya Hashimoto atau Graves, dengan mereka yang tanpa penyakit ini. Nah, menariknya tadi di sini kita bisa lihat reseptor ACE2 itu juga diekspresikan di kelenjar tiroid dan kelenjar hipofisis, sehingga berpotensi untuk terjadinya disfungsi tiroid apabila terjadi infeksi COVID-19. Dengan mekanisme bisa antara dua ini, yaitu secara langsung melalui kerusakan dari kelenjar, baik itu tiroid maupun hipofisis, akibat adanya invasi dari virus SARS-CoV-2 ke dalam jaringan kedua kelenjar tersebut, atau mekanisme tidak langsung akibat dari reaksi atau respons sistem imun dan juga sitokin pro-inflamasi yang akan mengganggu fungsi kelenjar tiroid maupun hipofisis. Ini adalah beberapa manifestasi gangguan tiroid
yang bisa terjadi pada pasien COVID-19. Yang pertama yaitu bisa dengan manifestasi tirotoksikosis, misalnya tadi karena kerusakan yang cukup luas dari kelenjar tiroid, bisa terjadi suatu subakut tiroiditis karena pelepasan hormon tiroid ke perifer, maka akan terjadi tirotoksikosis. Sedangkan untuk hipotiroidisme karena kerusakan yang berat juga diikuti bisa dengan hypothyroidism primer. Yang menarik pada pasien-pasien COVID yang berat, bisa kita temukan suatu kondisi yang disebut dengan non-thyroidal illness syndrome yang mirip dengan pasien-pasien non-COVID yang dirawat di ruang rawat intensif. Ini adalah beberapa timeline manifestasi penyakit atau gangguan tiroid pada COVID-19. Di sini bisa kita lihat subakut tiroiditis bisa lumayan awal ditemukan pada pasien-pasien COVID-19. Nah, pada pasien hipertiroid yang mendapatkan terapi tionamid yaitu PTU atau metimazol misalnya pada pasien Graves atau struma multinucleosa toksik, kita harus ingat adanya efek samping obat yang cukup sering ditemukan dan sangat mengancam nyawa yaitu agranulositosis. Nah, agranulositosis ini merupakan kondisi di mana hitung jenis leukositnya itu absolutnya kurang dari 500 per mikroliter. Nah, itu tanda gejalanya bisa dengan sakit tenggorokan dan juga demam, ditemukan sekitar di 0,1 sampai 0,3% pasien yang mendapatkan terapi tionamid dan biasanya pada 90 hari pertama. Nah, COVID-19 juga memberikan awal-awal gejalanya juga sakit tenggorokan dan demam. Oleh karena itu, kita mesti membedakan apakah pasien yang dengan demam dan sakit tenggorokan ini pada saat kondisi pandemi ini, misalnya mereka pasien hipertiroid baru mendapatkan tionamid, apakah memang benar karena COVID-19 atau jangan-jangan karena kondisi yang relatif jarang ini yaitu agranulositosis, karena ini bisa sangat mengancam nyawa. Selanjutnya kita beralih ke COVID-19 dan metabolisme tulang. Nah, ini yang terkait di sini adalah suatu kondisi hipokalsemi bisa karena berbagai penyebab. Nah, ternyata hipokalsemi juga cukup banyak ditemukan pada pasien-pasien dengan COVID-19 dan itu terkait dengan resiko perawatan yang lebih tinggi, admisi ke ruang rawat intensif yang lebih besar, dan juga peningkatan parameter inflamasi di dalam darah. Nah, perlu diingat pada pasien-pasien yang mengalami hipoparathyroidisme, misalnya pasca pembedahan tiroid, misalnya total tiroidektomi, nah mereka rentan terjadi kondisi hipokalsemi, terutama jika tidak compliance terhadap terapi, oleh karena itu mereka akan beresiko untuk tingkat keparahan penyakit yang lebih besar. Yang saat ini cukup tren dibicarakan adalah terkait vitamin D, di mana banyak penelitian menyebutkan pasien-pasien COVID-19 yang mempunyai kadar vitamin D lebih rendah itu mempunyai mortalitas yang lebih tinggi dan juga tingkat keparahan penyakit yang lebih berat. Sehingga beberapa guideline merekomendasikan pemberian suplementasi vitamin D pada pasien-pasien yang berisiko tinggi. Nah, bagaimana sih mekanisme kerjanya? Ternyata vitamin D ini bisa mendown regulasi dari reseptor ACE2, sehingga kalau reseptor ACE2-nya di-down regulasi, maka diharapkan viral load-nya juga tidak terlalu besar, dan juga vitamin D mempunyai efek imunomodulatori. Nah, kalau ada efek imunomodulatori, maka kemungkinan terjadinya respon imun yang dysfunction atau badai sitokin pada COVID-19 juga akan lebih rendah. Selanjutnya adalah kaitan antara COVID-19 dan kelenjar hipofisis. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kelenjar hipofisis juga mempunyai ekspresi dari reseptor ACE2, bisa terjadi kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan beberapa patologi yang ditemukan pada laporan kasus adalah bisa ditemukan apopleksi hipofisis maupun hipofisitis pada kasus infeksi COVID-19. Juga akan bisa terjadi hiponatremi pada pasien-pasien COVID-19. Nah, ini juga harus kita pikirkan apakah hiponatremi ini terkait dengan SIADH. Nah, yang kita perlu perhatikan selain pada pituitari juga dengan kelenjar endokrin yang lain, kondisi pandemi COVID-19 ini bisa menyebabkan gangguan yang cukup signifikan terhadap tata laksana pasien-pasien dengan gangguan endokrin. Misalnya pada pasien akromegali atau adenoma pituitari, di mana intervensi neurosurgikalnya bisa terhambat karena pandemi COVID-19 ini, atau diagnosis neuroradiologisnya juga terganggu karena fokusnya lebih pada untuk COVID-19,
termasuk karena ketakutan pasien untuk kontrol ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter endokrinnya langsung, sehingga diagnosis dan follow up itu juga bisa terganggu. Berikutnya terkait antara COVID-19 dengan kelenjar adrenal, tadi sudah saya sebutkan juga, kelenjar adrenal juga mengekspresikan ACE2 sehingga bisa terjadi kerusakan langsung dari kelenjar adrenal akibat COVID-19, ditemukan di beberapa laporan kasus adanya vokal nekrosis dan juga vaskulitis, dan juga tadi hipofisitis, di mana itu akan mempengaruhi aksis hipotalamus, hipofisis, dan adrenal, itu juga bisa mempengaruhi fungsi adrenal secara tidak langsung pada infeksi COVID-19. Yang menarik pada pasien-pasien COVID-19 yang terutama dengan manifestasi berat atau kritikal, ternyata penelitian menunjukkan suplementasi dexamethasone, suatu steroid, itu memberikan efek manfaat dalam menurunkan mortalitas. Nah, ini apakah terkait dengan dexamethasone itu untuk mensupresi kondisi hiperinflamasi pada fase inflamasi COVID-19, atau jangan-jangan terkait dengan adanya insufisiensi adrenal relatif pada pasien-pasien yang berat dan kritikal ini. Tentu saja ini perlu penelitian yang lebih lanjut. Beberapa laporan kasus menunjukkan adanya memang ditemukan insufisiensi adrenal pada pasien SARS-CoV-2 yang dengan gejala relatif cukup berat. Nah, yang terakhir adalah kaitan antara COVID-19 dengan gonad dan juga hormon seks, yaitu estrogen maupun androgen. Nah, sebelum kita masuk, kita tahu bahwa ada disparitas gender antara laki-laki dan perempuan pada COVID-19, di mana laki-laki manifestasi gejalanya cenderung lebih berat. Ternyata dari penelitian Lee dan kawan-kawan, untuk terutama organ tiroid dan paru, itu didapatkan ekspresi ACE2-nya itu berkolerasi positif dengan manifestasi atau signatures, immune signatures di laki-laki dan pasien-pasien yang lebih tua. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa pasien yang lebih tua usianya juga mempunyai resiko mortalitas dan manifestasi penyakit yang lebih berat dibandingkan yang usia relatif lebih muda. Nah, ini kita dapatkan di sini. Nah, ini mungkin bisa menjelaskan sebagian mengapa pasien-pasien laki-laki dan usia yang lebih tua itu mempunyai manifestasi penyakit yang lebih berat dibandingkan mereka yang lebih muda atau jenis kelaminnya wanita. Selain itu, ternyata pada wanita ada efek protektif dari estrogen. Nah, hormon estrogen ini ternyata dari berbagai penelitian menyebutkan bisa mendownregulate ACE2 expression dan bisa mengaktifasi dari sistem imun innate maupun adaptif. Dengan aktivasi yang awal dari sistem imun innate dan adaptif, tentu saja dalam mengeradikasi virus SARS-CoV-2 akan lebih baik dan akan mencegah terjadinya manifestasi yang lebih berat. Walaupun ACE2 ini diekspresikan cukup tinggi pada kelenjar ovarium, tetapi sampai sekarang belum ada informasi apakah COVID-19 ini bisa menyebabkan disfungsi ovarium pada pasien. Kemudian untuk androgen, ternyata androgen atau testosteron tidak dapat secara penuh menjelaskan adanya disparitas gender terkait keparahan penyakit COVID-19. Kita bisa lihat pasien-pasien yang relatif muda, misalnya usia pubertas dengan kadar androgen yang pasti kita tahu cenderung lebih tinggi, mereka mempunyai gejala penyakit yang lebih ringan. Tetapi yang usianya lanjut dengan androgen atau testosteron yang rendah, ternyata mereka mempunyai manifestasi gejala yang relatif lebih berat. Oleh karena itu, sepertinya faktor yang lain mempunyai peran yang lebih penting, misalnya terkait lifestyle dan adanya komorbid pada pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, tadi saya sampaikan di depan bahwa ekspresi ACE2 itu di testis adalah yang paling tinggi sebelum usus halus dibandingkan kelenjar endokrin yang lain. Oleh karena itu, kita bisa memprediksi mungkin bisa terjadi kerusakan testis akibat dari infeksi COVID-19. Nah, beberapa penelitian berusaha melihat adanya virus SARS-CoV-2 pada sampel air mani, ternyata hasilnya masih conflicting, ada yang menemukan, ada yang tidak, tetapi sampai saat ini transmisi seksual tidak pernah dilaporkan, dan adanya jaringan histopatologi dari pasien-pasien COVID-19 yang meninggal, ternyata didapatkan adanya inflamasi yang sangat signifikan pada jaringan testis dan epididymis. Ini
kita harus pikirkan satu kemungkinan adanya gangguan testis di kemudian hari pada pasien-pasien yang COVID-19 yang terutama yang manifestasinya berat. Yang terakhir adalah kaitan antara COVID-19 dengan vaksinasi dan hubungannya dengan kelainan endokrin yang ada. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh teman sejawat saya, Dr. Saidatul Wafa. Dan sebagai kata penutup, sebagai summary adalah kita tahu untuk berbagai kelainan endokrin, terutama diabetes dan obesitas, itu dua ini merupakan faktor risiko yang sudah jelas untuk mortalitas yang lebih tinggi dan tingkat keparahan yang lebih berat jika terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, kita usahakan tata laksana pasien-pasien dengan diabetes dan obesitas ini bisa lebih optimal pada fase pandemi COVID-19 ini, sehingga mereka bisa mendapatkan outcome yang lebih baik atau resiko untuk kalau terkena COVID-19 lebih rendah. Dan kita perlu tahu ACE2 itu diekspresikan di berbagai kelenjar endokrin. Oleh karena itu, kita harus memikirkan kemungkinan adanya gangguan endokrin pada pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Tentu saja dengan memperhatikan gejala klinis masing-masing dari pasien. Dan yang terakhir adalah kondisi pandemi COVID-19 ini tentu saja bisa sangat berpotensi mempengaruhi tata laksana pasien dengan kelainan endokrin, baik itu dari diagnosis maupun sampai tata laksana dan follow up. Terima kasih banyak atas perhatiannya, itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya dengan senang hati menerima pertanyaan dari rekan-rekan dokter semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.